Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Dan Alhamdulillah hari ini tepatnya saya membuat video ini pada hari Senin tanggal 7 di bulan Juli tahun 2025. Ya, video ini dibuat sebagai pengganti untuk beberapa pertemuan yang tertinggal karena padatnya kegiatan, dan saya harapkan juga nanti teman-teman bisa mengikuti sekaligus nanti menambah referensi bacaan untuk memperkaya pemahamannya, ya terutama yang berkaitan dengan materi yang kita bahas di setiap pertemuan. Ya, baik, mari kita buka pertemuan pada kali ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ataupun membahas tentang konsep harta di dalam Islam. Ya, kenapa materi ini penting? Kenapa materi ini perlu disampaikan? Karena saudara sebagai mahasiswa akhwal syasiah dan di dalamnya juga mempelajari tidak hanya aspek-aspek secara khusus, tapi juga secara umum kita mempelajari tentang konsep al-mal. Ya, al-mal atau al-amwal di dalam Islam. Tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep, jenis, dan bentuk harta, kemudian hak dan juga hak milik di dalam Islam. Nah, jangan sampai kemudian nanti kita sebagai mahasiswa akhwal syasiah ataupun mahasiswa hukum Islam secara umum tidak bisa membedakan antara harta di dalam Islam dengan harta secara konvensional. Ya, apalagi dalam konteks sekarang yang sangat-sangat luar biasa, harta bisa didapatkan dari mana saja, terus bagaimana konsepnya, ya, termasuk sampai konsep al-milku. Ya, konsep kepemilikan di dalam Islam itu seperti apa? Jadi itu juga perlu dipahami. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu ya membandingkan konsep antara harta, ya, hak-hak, ya, tentang kepemilikan di dalam Islam ya dengan konsep harta secara konvensional. Nah, tadi saya sampaikan harapannya adalah teman-teman nanti bisa ya secara definitif tahu apa itu harta, kemudian bagaimana dasar hukumnya, kemudian bagaimana konsep al-milku, ya, kepemilikan, ya, kepemilikan harta di dalam Islam. Dan nanti teman-teman diharapkan bisa membedakan antara keduanya. Ya, coba kita lihat, ya, kita perhatikan konsep harta di dalam Islam. Ya, dalam sebuah surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 46 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Artinya apa? Harta, ya, al-malu, al-mal kan harta. Wal banunu, dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, itu adalah perhiasan dunia. Artinya apa? Laisa milku abadan, bukan kepemilikan selamanya. Ya, jadi sifatnya hanya sementara saja. Ya, dan itu bisa jadi perhiasan saja. Nah, wal baqiyatus sholihah, ya, adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi wal baqiyatus sholihah, tetapi amalan-amalan yang kekal, nah, lagi saleh dan juga soleh, ya, khairun inda rabbika, yaitu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, thawaban wa khairun amala, dan itu lebih baik untuk menjadi sebuah harapan. Artinya apa? Dalam teori kepemilikan dalam Islam, ya, harta itu betul kita yang berusaha, kita yang bekerja, kita yang mencari, kita yang mengusahakannya. Akan tetapi di situ ada konsep bahwasannya yang kita miliki itu sifatnya hanyalah perhiasan saja. Ya, miliknya milik sementara, laisa milkut tama, bukan milik yang sempurna. Ya, kenapa? Karena konsep kepemilikan yang sempurna dalam Islam adalah milikullah, yaitu milik Allah. Ya, baju yang kita pakai misalkan, kemudian laptop yang kita pakai, handphone yang kita bawa setiap hari dan lain sebagainya, wa kullu ayyusyain, ya, segala sesuatu yang ada pada diri kita itu laisa lana haqiqatan, bukan milik kita secara hakiki, walakin lillahi ta'ala, akan tetapi sepenuhnya adalah milik Allah.
Hakata, ya. Konsep harta dalam perspektif Islam artinya semua hanya titipan saja. Ya, tidak ada yang sepenuhnya adalah milik kita sebagai manusia, bahkan kita hanya diberikan titipan saja, ya. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan, ya, karena semuanya hanya titipan yang suatu saat nanti akan diambil kapanpun Allah berkehendak. Gitu ya. Ini dasar hukumnya, ini dalilnya tentang bagaimana konsep harta di dalam Islam. Nah, kemudian bagaimana konsep harta? Ya, di dalam Islam menurut ya hasbi as-sidiki, ya, yaitu segala sesuatu yang memenuhi kategori. Artinya apa? Suatu harta dikatakan itu adalah harta menurut hasbi as-sidiki, ya. Beliau seorang cendekiawan, ya seorang ulama, tapi dengan catatan dengan syarat seperti ini. Yang pertama, ya, nama selain manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dapat dikelola ataupun tasarruf dengan jalan ikhtiar. Artinya apa? Ya, selain manusia, ingat kalau manusia itu bukan kepemilikan, ya, tetapi apa ya? Yang namanya harta itu adalah sesuatu yang sifatnya non manusia, ya. Ia dapat diusahakan, dapat diikhtiarkan, dapat dicari, dapat apa ya apa ya dicari kepemilikannya dalam konteks dengan cara bekerja yang halal, ya. Artinya ada usaha, ada ikhtiar di situ untuk mencari apa yang direzekikan oleh Allah dalam bentuk harta, ya. Kemudian sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia. Artinya apa? Sekali lagi, pada prinsipnya semua manusia yang ada di dunia ini itu berhak gitu ya, berhak untuk mendapatkan sesuatu atau yang disebut dengan istilah harta, al-mal, ya. Akan tetapi kemudian mungkin ya apa ya, ada si kaya, ada si miskin, ada yang menengah dan lain sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, ya, karena apa ya, konsep gitu ya, konsep harta ini adalah sesuatu yang tadi saya katakan bukan sifatnya adalah milik utama, milik penuh, milik sempurna manusia. Tetapi ia bisa dimiliki dalam konteks Islam itu sifatnya adalah sebatas titipan saja. Nah, sesuatu yang sah, ya, artinya apa? Bisa diperjualbelikan. Kalau manusia itu tidak boleh diperjualbelikan karena dia bukan harta, ya, dia bukan apa ya? Kalau konsep perbudakan itu kan manusia dulu dulu ya, sebelum abad ke-7, sebelum Islam lahir itu kan, ya. Islam lahir kan abad ke-7, ya, ataupun ketika Rasulullah diutus itu kan. Ya, sebelum abad ke-7 ataupun pra Arab itu ya, ini kan terjadi adanya perbudakan. Setiap anak perempuan yang lahir harus dibunuh. Itu kan dulu seperti begitu. Abad 7 Islam masuk, Rasulullah menghapus praktek-praktek jahiliyah pada masa pra Islam. Gitu ya. Nah, ini artinya apa? Harta adalah sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan, kecuali manusia. Manusia bukan barang komoditas yang bisa diperjualbelikan. Itu ya. Baik. Kemudian sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai, ya, ataupun harga, dapat diambil manfaatnya dan juga dapat disimpan. Ya, kalau misalkan handphone ini ya, misalkan ini handphone. Ini kan bisa dikatakan sesuatu yang punya nilai ataupun punya harga. Ya, harganya misalkan ya mulai dari ya variatif ya, tergantung merek dan spesifikasi ya. Kemudian manfaatnya apa? Untuk komunikasi, ya, untuk pembelajaran, ya, dan lain sebagainya. Serta dapat disimpan. Itulah yang dikatakan harta menurut Hasbi Sidiki. Nah, kemudian harta adalah sesuatu yang berwujud, wujudnya ada. Ya, kalau dalam apa ya, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta. Misalkan dalam kepercayaan orang Indonesia itu ada yang namanya tuyul.
Tuyul itu bisa dikatakan harta enggak? Bukan. Ya, dia kan sesuatu yang ya mungkin ada yang percaya, ada yang tidak ya. Bagi yang percaya dia adalah sesuatu yang sifatnya makhluk gaib. Ya, itu bukan harta. Ya. Atau misalkan segala prinsipnya adalah kalau saudara meyakini ada benda-benda gaib itu ya dalam ya mungkin apa ya seperti dalam konteks perdukunan itu kan kadang menggunakan benda-benda yang katanya tanda kutip ya katanya itu gaib itu kan. Sejatinya kan itu tidak sudah dipersiapkan ini. Namun ada orang yang sebagian orang yang percaya itu adalah hal-hal yang gaib. Nah, selama sifatnya gaib, tidak bisa terlihat, tidak ada fisiknya, itu tidak bisa dikatakan sebagai harta. Jadi yang namanya harta menurut Hasbi As-Siddiqi wujudnya ada, bentuknya ada, bisa dilihat, diraba, ya diterawang misalkan. Itu konsep harta menurut Hasbi As-Siddiqi. Nah, kemudian ya sesuatu dapat dikatakan sebagai harta adalah ia dapat disimpan, uang misalkan, ya, baik disimpan dalam waktu yang cukup lama maupun sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Saya kira saudara tahu lah ya, kayak ya rumah juga harta, mobil, kendaraan juga harta, tanah itu juga harta, ya. Yang jelas kalau manusia itu bukan harta karena dia bukan barang komoditas. Gitu ya. Tolong saudara pahami sampai sini dulu. Ya. Jadi ini definisi harta, konsep harta menurut cendekiawan ya, menurut ulama Hasbi As-Siddiqi itu segala sesuatu yang ada kategorisasinya, ada minimal ada 6 kategori. Nah, kemudian bagaimana bentuk dan jenis harta di dalam Islam? Ya, bentuk dan jenis harta di dalam Islam, ya, di sini adalah barang bebas, yaitu barang yang tersedia, ya, dengan melimpah ataupun banyak, gitu kan, dan setiap orang dapat memperolehnya dengan bebas dengan cara yang terlampau mudah. Artinya apa? Stoknya banyak, ya, melimpah di mana-mana ada dan gampang untuk mendapatkannya. Contohnya apa? Udara, air, sebagian besar tempat di muka bumi ini itu kan mudah, ya, gampang ya kita bisa menghirup oksigen setiap hari, ya. Itu bentuknya tak nampak tapi ada manfaatnya kan, dan itu bisa dirasakan kan. Nah, kemudian ya barang ekonomi adalah barang-barang yang ya penyediaannya relatif jarang ataupun langka. Jadi stoknya terbatas karena punya nilai ekonomis. Ya, untuk memperolehnya, ya orang itu harus ya berusaha, berjuang, ya. Sedangkan yang dikorbankan itu pada umumnya ya sesuatu yang punya nilai ekonomis. Tanah kan punya nilai ekonomis. Kendaraan, emas, ya handphone, laptop, dan lain sebagainya, kecuali manusia, itu adalah barang-barang ekonomi yang kemudian semakin hari bisa dikatakan nanti akan mengalami kelangkaan. Ya, karena stoknya sangat terbatas. Beda dengan air, udara, gitu kan. Kan tidak terbatas ya stoknya ya. Artinya inilah bentuk dan jenis harta dalam Islam. Ada yang bebas, maksudnya bebas dimiliki oleh siapapun, karena untuk kepentingan ya individu maupun untuk kepentingan orang banyak. Ada juga yang sifatnya adalah barang-barang ekonomis, punya nilai ekonomi, punya nilai jual, punya nilai uang misalkan. Nah, ini bentuk dan jenisnya. Ya, nah, lantas bagaimana dengan harta, uang, dan modal di dalam Islam? Gitu ya. Di dalam Islam, gitu ya, yang dimaksud dengan uang adalah hanya sebagai alat untuk pertukaran atau medium of change di situ. Kenapa? Ya, karena uang itu merupakan public good yang sifatnya adalah harus selalu ada di dalam keadaan mengalir ataupun beredar. Itulah yang dikatakan uang. Jadi begini, uang itu sebenarnya bukan harta.
Uang itu hanya alat transaksi, alat tukar menukar. Sehingga di dalam Islam itu yang namanya tasarruf itu ya, jual beli valuta asing itu tidak dibenarkan. Jual beli uang itu nggak boleh. Karena uang itu bukan barang komoditas. Ya, uang itu hanya alat untuk tukar menukar. Bagaimana Pak kalau kemudian misalkan kita transaksi di luar negeri yang mengharuskan kita menggunakan uang negara tujuan. Nah, di situ ada namanya kebutuhan. Ya, artinya apa? Tidak mungkin saudara datang ke Malaysia misalkan menggunakan uang rupiah, walaupun ada beberapa yang menerimanya, tapi kan mahal jadinya. Nah, kebutuhannya di mana? Yaitu saudara berkunjung ke suatu negara, maka kebutuhannya adalah uang negara tujuan untuk transaksi. Nah, jadi uang itu di dalam Islam itu bukan barang komoditas. Ia boleh dimiliki, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Ya tadi karena uang itu adalah public good yang harus selalu dalam keadaan ada atau beredar. Ya, uang hanya alat tukar saja. Nah, maka ya tadi saya katakan uang adalah alat tukar. Di dalam Islam, ya, uang adalah alat untuk masyarakat banyak, bukan monopoli perorangan. Maka uang itu nggak boleh disimpan. Uang itu harus beredar terus, flow, ya, beredar terus, tidak boleh disimpan terlalu lama. Karena apa? Kalau uang itu tidak diputar, maka perekonomian bisa menjadi macet. Tidak ada orang jual, tidak ada orang beli. Bagaimana mau menjual? Wong harus produksi dulu. Untuk berproduksi, maka dia harus apa? Membeli barang kebutuhan produksi. Untuk membeli pakainya uang, sehingga uang itu tidak boleh disimpan terlalu lama, tapi harus diputar terus menerus. Itulah konsep ya harta ataupun uang ya sekaligus modal di dalam Islam, gitu ya. Baik. Nah, ada orang mengatakan begini, time is money. Ya, waktu itu adalah uang. Ya, tidak boleh ada waktu yang terbuang karena ketika kita buang waktu begitu saja maka kita sudah bisa dikatakan kehilangan uang kita. Nah, sebenarnya bagaimana konsep time value of money? Nah, konsep ini ya disebut oleh para ekonom sebagai positive time preference. Artinya apa? Nilai komoditas pada saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang akan datang. Karena ada perubahan waktu. $1 hari ini, ya ketika dikonversikan ke rupiah, maka akan berbeda lagi dengan beberapa menit ke depan. Ya, berapa hari ke depan, tahun ke depan pasti nilainya akan berubah. Karena ada time value-nya di situ. Ada masalah perubahan nilai. Ya, kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum suatu negara ini bisa berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang. Ya, jadi ini nih yang pertama yang kita pahami. Kemudian konsep time value of money ya ini dikembangkan oleh seorang pemikir di bidang ekonomi yaitu von Bauer dalam Capital and Interest dan Positive teorinya ya. Beliau mengatakan yang namanya positive time preference adalah pola ekonomi yang normal, sistematis dan juga rasional. Artinya apa? Ya wajar saja wong nilai tukar uang itu hari ini dengan besok itu berbeda. Ya, dulu misalkan tahun 90-an bensin di Indonesia 1 liternya itu sekitar Rp400. Sekarang berapa? Ya 10.000 toh. Sudah berapa puluh tahun yang lalu, maka nilainya berubah. Harganya juga berubah. Uangnya tetap sama. Ya 1.000 tetap 1.000 sampai hari ini, tapi nilainya yang berubah. Kenapa kok berubah? Karena ada perubahan waktu di situ. Times, ya. Perubahan waktu. Jadi ya sesuatu yang lumrah kalau misalkan jangan
apa ya, misalkan ada perubahan uang hari ini dengan tahun depan pasti nilainya berubah, itu sesuatu yang wajar. Ya, tidak ada yang perlu dipersoalkan ya. Nah, kemudian diskonto dalam positive time preference biasanya berhubungan dengan tingkat bunga, interest rate. Artinya apa? Kalau kita mengacu pada sistem perbankan konvensional, ya bunga itu kan sifatnya fluktuatif ya. Bisa naik, bisa turun. Itu namanya fluktuatif, tidak pasti, ya tidak flat. Nah, maka bunga ini bisa naik, bisa turun, ataupun sifatnya fluktuatif itu dipengaruhi oleh berbagai macam situasi yang ada, termasuk situasi politik, situasi ekonomi, ya, situasi peristiwa-peristiwa global. Ya, kalau terjadi peperangan misalkan, kan tidak mungkin ada daya beli kan, kecuali senjata misalkan. Tapi daya beli masyarakat bagaimana? Ya, maka ini akan berpengaruh ya pada suku bunga ya. Dan kalau bunga itu cenderung naik ya. Kalau turun ya sangat-sangat minimalis gitu ya. Tapi kalau kenaikan bertahap. Nah, kemudian Islam tidak mengenal adanya time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Artinya apa? Islam itu tidak mengenal dalam apa ya, konsep time value of money. Uang itu akan selalu berubah itu nilainya. Tapi yang dikenal dalam teori Islamic economic adalah economic value of time. Yang berubah itu nilai ekonominya, bukan uangnya. Ya, bukan uangnya tapi ekonominya. Uang itu akan mengikuti perkembangan ekonomi. Uangnya 100.000, ya 100.000 tetap sama hari ini, uangnya sama. Maksudnya bagaimana? 100.000 pada tahun 2000 dengan 100.000 tahun 2025 itu tetap sama uangnya, tetapi nilai ekonomisnya berbeda. Kok beda Pak? Iya, karena ada kenaikan harga. Mungkin dulu 100.000 tahun 2000 bisa membeli banyak macam barang. Tapi tahun 2025 untuk barang yang sama harganya sudah berbeda. Itu namanya economic value of time. Ya. Jadi yang berubah itu bukan uangnya, beda dengan konsep konvensional, tapi yang berubah adalah nilai-nilai ekonominya. Gitu ya. Ini yang harus dipahami, perbedaan antara konsep value of time ataupun time value of money ya, dengan konsep economic value of time. Berbeda ya. Dalam Islam uang itu tidak akan pernah berubah nilainya. Yang berubah adalah nilai ekonomisnya. Ya, uang 1 juta hari ini tentu berbeda dengan 1 juta ya pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi yang berubah nilai ekonomisnya bukan uangnya, gitu ya. Nah, coba kita pahami dulu ya perbedaan antara konsep time value of money ya dengan economics value of time ya. Nah, kalau teori konsep time value of money ini adalah sebuah kekeliruan yang besar. Kenapa? Karena mengambil konsep pertumbuhan uang dari teori pertumbuhan populasi. Artinya apa? Semakin banyak jumlah penduduknya, gitu ya. Menurut teori ini, maka uang juga akan bertambah, ya. Dan ini tidak ditemukan dalam ya ilmu keuangan. Ya, artinya apa? Jadi seharusnya ya berapapun populasi manusianya, uang itu tidak akan berpengaruh karena yang berpengaruh adalah daya jualnya ataupun daya belinya, ya. Kemudian, kalau economic value of time dapat dicontohkan dalam perhitungan nisbah. Nisbah itu ya bagi hasil. Di bank syariah, return on capital harus diperhitungkan. Artinya apa? Bagi hasil itu tidak selamanya sama. Karena namanya orang berdagang, namanya orang berjualan itu kan keuntungannya tidak selalu sama setiap hari, setiap saat, toh. Bisa naik, bisa turun, bisa banyak, bisa sedikit. Ya. Jadi persentasenya mungkin sama, misalkan bagi hasilnya tetap 10%. Nah, 10% itu tidak selamanya sama, tetapi 10% dari keuntungan yang didapatkan setiap saat. Karena tadi fluktuasinya
berubah gitu ya, tidak flat terus. Itu kalau flat itu bunga namanya. Nah, tapi kalau yang flat apa Mas, sorry, kalau yang sifatnya adalah fluktuatif itu adalah bunga. Kalau yang namanya rate itu yang tetap adalah persentasenya, ya. 10% tetap sama, tetapi secara nominal bisa berbeda. Ya, namanya itu nih nisbah bagi hasil, ya. Kemudian, ya, return on capital tidak sama dengan return on money, ya. Return on capital tergantung pada jenis bisnisnya dan berkaitan dengan sektor yang real, sektor yang nyata, usahanya ada jelas, bukan abstrak gitu ya. Sedangkan return on money tergantung interest rate-nya, bagaimana bunga pada saat itu. Tadi saya katakan yang namanya bunga itu cenderung naik, gitu kan? Ya, cenderung naik. Ya, tapi dalam konsep economic value of time, ya, karena tidak mengenal istilah bunga, maka yang naik adalah perilaku ekonomi masyarakatnya. Value of time-nya tetap sama, nilai uangnya tetap sama, tapi perolehan jumlahnya mungkin berbeda karena harga-harga sudah berbeda antara hari ini dengan saat yang sebelumnya atau bahkan mendatang. Itulah sehingga dalam Islam tidak mengenal istilah time value of money, gitu kan? Nah, penghitungan nisbah bagi hasil dilakukan di awal, ya. Boleh menggunakan projected return. Artinya apa? Yang namanya segala macam bentuk resiko itu sudah ditentukan di awal. Itulah dalam konsep economic value of time, ya. Di awal waktu itu sudah ditentukan nisbahnya sekian persen, tapi based on, ya, tergantung bagaimana situasi yang sedang terjadi. Ya, jadi di awal tuh. Nah, kalau sudah di awal diperhitungkan, persentasenya tidak akan pernah berubah. Tapi yang berubah adalah keuntungan atau kerugian. Karena namanya bagi hasil itu kan tidak selamanya keuntungan, bisa juga kerugian, ditanggung bersama. Ya, namun jika keuntungan proyeksi tidak sama dengan keuntungan aktual, artinya apa? Antara ekspektasi dengan kenyataan itu berbeda, maka yang digunakan adalah keuntungan aktual. Nah, tadi saya katakan yang namanya nisbah, ya, yang namanya bagi hasil, persentase, itu tetap sama, tapi secara nyata kan jumlahnya yang berbeda. Persentasenya sama, tapi jumlahnya berbeda. Karena apa? Ada fluktuasi keuntungan atau kerugian yang didapatkan. Orang dagang itu nggak mungkin setiap hari akan dapat keuntungan yang sama terus. Misalkan satu hari 1 juta, 1 juta terus, kan tidak tentu. Kadang bisa kurang dari 1 juta, misalkan bisa juga lebih dari 1 juta. Ya, maka keuntungan itu sifatnya aktual, itu ya. Baik, semoga teman-teman nanti bisa menyesuaikan pemahamannya. Ya, baik. Lantas apa yang dimaksud dengan modal? Ya, modal, ya, adalah faktor produksi yang ketiga. Kenapa ketiga? Yang pertama, kedua apa, Pak? Yang pertama adalah niat, ya. Yang kedua adalah aksi, yang ketiga adalah modal. Kalau cuma niat tok tapi tidak ada aksi, sulit untuk mendapatkan modal. Ada modal belum tentu ada niat. Ada modal, ada niat, belum tentu aksi atau implementasi. Maka di sini dikatakan sebagai faktor produksi yang ketiga itulah modal. Bahkan sekarang kan banyak bisnis tanpa modal gitu kan. Nah, modal juga merupakan kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi, muter. Itu namanya modal. Nah, maka modal adalah alat produksi yang diproduksi. Jadi muter terus itu. Biasanya kalau pebisnis itu atau bisnismen itu, dia pegang uang hanya lewat saja karena digunakan untuk muter terus, ya, supaya usahanya terus berjalan. Nah, modal ini meliputi semua barang yang diproduksi, ya, tidak untuk dikonsumsi, ya.
melainkan untuk produksi lebih lanjut. Kenapa? Yang namanya modal itu jangan dimakan. Modal itu diputar terus, diproduksi ulang, diproduksi lagi, diproses lagi, gitu kan. Jadi supaya terus continue secara berkelanjutan. Contoh misalkan, ya, contoh daripada bentuk ataupun modal. Ya, di situ ada mesin, ada peralatan, alat-alat angkut, ya. Kemudian uang juga bisa modal. Ya, bahkan tenaga juga bagian daripada modal, tenaga, pikiran, itu kan juga modal yang sifatnya non material. Ya, itu namanya modal. Nah, modal dapat digolongkan menjadi modal tetap atau fixed capital dan juga modal kerja ataupun working capital. Nah, bagaimana? Ya, yang dimaksud dengan modal tetap ataupun fixed capital adalah modal yang mencakup barang produksi yang sifatnya lama, ya, dan digunakan kembali sehingga tidak dapat dipakai lagi. Misalkan bangunan, mesin, peralatan traktor, truk, dan lain sebagainya, ini kan modal yang nggak bisa diolah lagi. Ya, ya sudah gitu-gitu aja gitu. Beda dengan uang misalkan. Itu namanya fixed capital. Peralatan yang digunakan untuk produksi dan itu tidak bisa berubah ataupun sudah ya fix begitu saja, ya namanya fixed capital ataupun modal tetap. Itu ya. Kemudian kalau modal yang sifatnya adalah working capital ataupun modal kerja, ini adalah barang produksi yang sifatnya adalah sekali pakai, seperti bahan mentah yang langsung habis sekali pakai, misalkan minyak. Ya, minyak kan sekali pakai habis toh, dan nggak mungkin bisa diproduksi lagi kecuali misalkan minyak nabati, minyak yang berasal dari tumbuhan. Kalau minyak hewani mungkin bisa, ya cuma kalau minyak hewani kan ya seperti yang halal juga banyak, yang haram juga banyak. Ya, tapi kalau yang nabati dari minyak sawit misalkan, ya ataupun tanaman yang lain yang bisa diperbaharui. Nah, berikutnya ya, kedudukan dan fungsi harta di dalam Islam. Ya, dalam hal ini Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai kedudukan harta. Pemiliknya adalah mutlak, yaitu Allah. Jadi tadi saya katakan di awal ya, manusia itu tidak punya apa-apa sebenarnya. Apa yang melekat pada kita yang kita pakai itu pun dalam konsep Islam hanya titipan saja. Al-haqqul mutlak, yaitu siapa? Yang pemilik mutlak di sini adalah Allah. Nah, kemudian kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas hanya untuk melaksanakan amanah saja. Amanahnya apa? Ya, mengelola, manfaatkan, tentu sesuai dengan ketentuan Allah. Nggak bisa seenaknya sendiri. Ya. Nah, manusia juga pada hakikatnya hanya punya hak untuk menggunakan dan mengatur saja. Ya. Jadi tidak ada istilah kepemilikan mutlak dalam dalam diri manusia, itu tidak ada. Ya. Kepemilikan semuanya hanya milik Allah, termasuk ya badan kita kan juga bukan punya kita. Ya. Nah, pada hakikatnya, ya, segala sesuatu adalah milik Allah dan semuanya akan kembali pada Allah, sehingga aktivitas ekonomi baik secara produksi, konsumsi hingga distribusi harus senantiasa dikembalikan kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan baik dalam Quran maupun Sunnah. Itu Islam, indah betul Islam kan? Ya, jangan sampai ada orang yang dalam bahasa Jawa itu artinya kemaruk, bahasa Indonesia itu rakus. Ya, semua ingin dikuasai. Padahal usia manusia itu terbatas kan. Misalkan orang korupsi sekian triliun miliar. Memangnya uang korupsinya mau dimakan semua? Kan enggak juga. Tuh.
untuk turunannya, berarti dia ngasih makan yang tidak halal, kan begitu logikanya. Ya, maka secukupnya saja sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, di mana ketentuannya dalam Quran maupun Sunnah. Kalau dalam hukum positif ya undang-undangnya ada, ya undang-undangnya ada, tidak kemudian semuanya bisa apa namanya dimiliki. Ya, baik. Jadi gitu ya, itulah kedudukan harta di dalam Islam. Ya, tolong saudara pahami, segala sesuatu yang ada pada diri kita itu bukan sepenuhnya milik kita, tapi milik Allah. Ya, baik. Berikutnya, ya harta di dalam Islam ya hanya sebatas ya tadi perhiasan kehidupan saja. Al malu wal banun, ya wal banuna haya illa haya. Jadi harta dan anak itu cuma hanya ya perhiasan begitu saja. Kemudian kita punya harta pun bukan berarti kita apa ya nikmat apa-apa, bisa dikatakan eh, ujian, cobaan. Ada orang yang mampu dengan ujian hartanya, ya. Ada juga yang nggak mampu. Ada yang orang diuji dengan kemiskinannya, sanggup. Ada juga yang tidak sanggup. Ya, prinsipnya secara umum di dalam Islam harta itu adalah hanya sementara saja. Nah, jadi toh konsepnya sudah jelas juga kan? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kan? Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Gitu ya. Baik. Nah, berikutnya berkaitan dengan kepemilikan. Ya, ada kepemilikan yang sifatnya adalah individu atau al-milkiyah fardiyah, private property. Ya, ada juga yang sifatnya al-milkiyah al-amah ataupun umum. Ya, nah coba kita lihat yang dimaksud dengan kepemilikan ya harta di dalam Islam adalah izin, ya izin syariat pada individu, pada seseorang untuk apa? Untuk memanfaatkan suatu barang melalui 5 asbab ataupun 5 sebab kepemilikan. Yang pertama, jadi kalau saudara bekerja, ya saudara bisa dikatakan memiliki, tetapi sifatnya tidak fully, tidak sepenuhnya. Nah, kemudian mendapatkan warisan, ya itu juga jadi kepemilikan ya, tapi tidak milik utama juga. Kemudian penggunaan harta dalam rangka mempertahankan hidup. Ya, saudara punya harta tapi untuk mencukupi kehidupan kebutuhan hidup sehari-hari. Atau misalkan saudara dapat apa ya? Ya bantuan dari negara, ya bansos misalkan itu juga bagian daripada harta. Kemudian
Harta yang diperoleh oleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, mahar, barang temuan atau lukotoh, santunan untuk khalifah ataupun pemegang kekuasaan pemerintah. Ya, jadi ini sifatnya individu semua, kepemilikan secara personal. Ya, nah kemudian ya yang sifatnya al-amah, al-milkiyah al-amah yaitu atau collective property, izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama untuk memanfaatkan sumber daya alam. Jadi ya sumber daya alam itu dimanfaatkan untuk kepentingan umum, ya, tidak misalkan jangan sampai ada yang namanya privatisasi udara. Oh, oksigen kok di private oleh swasta. Oh, enggak boleh. Oksigen itu kebutuhan semua umat makhluk gitu kan. Ya, jangan sampai diprivatisasi. Ya, nah, kemudian yang ketiga ada yang sifatnya adalah milik negara atau milkiyah daulah atau state property disebut sebagai milik negara adalah harta yang merupakan hak di seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah saat itu. Ya, kalau sekarang kan tidak ada konsep khilafah ya. Adanya adalah ya state ya hanya pemerintahan sebagaimana umumnya tergantung sistem suatu negara. Ada yang demokrasi, ada yang teokrasi, ada yang monarki misalkan ya dan lain sebagainya. Nah, berikutnya al-haqqul mutlak. Nah, ini saya ucapkan berkali-kali. Al-haqqul mutlak yakni illa lillah. Kepemilikan mutlak itu ya hanya milik Allah. Alam semesta dan seluruh isinya itu semuanya milik Allah. Kita hanya diberikan amanah untuk mengelola, memanfaatkan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak boleh kemudian merasa memiliki hakul mutlaknya keluar, merasa memiliki sepenuhnya, orang lain tidak boleh memanfaatkan. Jadi tidak boleh demikian ya. Inilah ya Islam itu luar biasa ya, mengatur tentang batas-batas kepemilikan oleh manusia. Kemudian kepemilikan yang sifatnya relatif ya. Walaupun harta itu sepenuhnya milik Allah, tapi ada kepemilikan manusia yang diakui secara de jure. Apa de jure? Secara hukum, secara menyeluruh ya. Karena Allah sendiri yang memberikannya kepada manusia atas kekayaan itu dan mengakui kepemilikan tersebut. Maksudnya apa? Ya given saja, kita cuma dikasih sama Allah, ya tanah Allah kasih sama kita, tanahnya dikasih atas nama kita. Kendaraan juga dikasih mobil, motor, ya. Nah, nanti STNK-nya ditulis nama Anda, kan begitu konsepnya, ya. Baik, saya kira ini untuk materi berkaitan dengan konsep harta di dalam Islam, itu ya. Semoga bisa difahami dengan baik, ya. Dan harapan saya tadi seperti di awal, saudara bisa apa ya eh, banyak membaca untuk mendapatkan insight ya ataupun masukan-masukan tambahan dari referensi yang lain sesuai dengan tema pembahasan yaitu konsep harta di dalam Islam gitu ya. Nanti presensinya bisa saudara lihat di deskripsi ya. Nanti kalau ada tugas di dalamnya tolong dikerjakan sebagaimana ketentuan ya atau nanti bisa juga presensinya saya kirimkan melalui grup WA ya. Prinsipnya adalah saudara menyimak video ini dengan baik, memahami, membaca, memahami dengan baik dan mengcompare dengan referensi-referensi yang lain agar pemahaman Anda semakin kaya, semakin banyak. Gitu ya. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.